Saya ingin Anda membayangkan ini. Anda berdiri di depan kulkas jam 7 pagi. Anda mengambil satu karton susu untuk kopi Anda. Tapi kemudian mata Anda tertuju pada satu baris angka kecil di samping kemasan. Tanggalnya kemarin. Anda langsung panik. Apakah ini racun? Apakah Anda akan sakit perut? Sebagian besar dari kita akan langsung membuangnya ke tempat sampah. Rasanya seperti kita sedang memegang bom waktu yang baru saja meledak. Beberapa orang mengkritik kebiasaan ini, mengatakan itu pemborosan. Tapi jujur saja, kita semua takut keracunan makanan. Tapi, inilah kebenaran yang mengejutkan. Angka itu mungkin bukan seperti yang Anda pikirkan. Itu sebenarnya bukan peringatan keamanan sama sekali. Hari ini, kita akan mengungkap misteri di balik stempel tanggal tersebut, bagaimana sebenarnya mekanisme penentuannya bekerja, dan alasan mendalam mengapa jutaan ton makanan yang masih layak makan berakhir di tempat sampah setiap tahunnya. Untuk memahami arti sebenarnya dari tanggal kedaluarsa, pertama-tama kita harus melihat sejarah fundamental sistem pangan kita. Sebelum tahun 1970-an, jika Anda pergi ke toko kelontong, Anda tidak akan menemukan tanggal di kemasan. Itu adalah era yang bisa dibilang zaman kegelapan bagi konsumen modern. Bagaimana Anda tahu susu itu segar? Anda menciumnya. Bagaimana Anda tahu rotinya masih enak? Anda merabanya. Atau Anda bertanya pada penjaga toko, dan Anda harus percaya begitu saja pada kata-kata mereka. Tapi kemudian, kota berkembang. Makanan mulai bepergian jauh. Orang-orang tidak lagi membeli susu dari peternak tetangga, tapi dari pabrik yang berjarak ratusan kilometer. Kita kehilangan kontak dengan pembuat makanan kita. Tanpa tanggal, toko tidak tahu stok mana yang harus dijual duluan. Itu kacau. Jadi, mereka butuh kode. Awalnya, kode-kode ini diciptakan bukan untuk Anda, tapi untuk pekerja toko. Itu adalah bahasa rahasia agar mereka tahu kapan harus merotasi stok. Tapi jujur, hasilnya luar biasa rumit. Konsumen yang penasaran mulai mencoba memecahkan kode-kode ini, dan seringkali salah tafsir, mengira makanan segar sudah busuk. Akhirnya, produsen mulai mencetak tanggal yang bisa dibaca manusia. Tapi disinilah kesalahpahaman terbesar terjadi. Kita melihat tanggal itu dan berpikir, oke, setelah tanggal ini, makanan ini berubah menjadi racun. Padahal, ada perbedaan besar antara gunakan pada, use by, dan baik digunakan sebelum, best before. Ini seperti perbedaan antara lampu merah dan saran kecepatan. Gunakan pada biasanya untuk keamanan. Pikirkan daging mentah atau ikan. Tapi, baik digunakan sebelum. Itu hanya soal kualitas. Itu bukan tentang keamanan. Itu tentang rasa. Bayangkan seperti ini. Pikirkan makanan itu seperti baterai ponsel Anda. Saat baterai 100%, itu performa puncaknya. Layar terang, prosesor cepat. Setelah tanggal best before, baterai itu mungkin turun ke 80%. Apakah ponselnya mati? Tidak. Apakah meledak? Tentu tidak. Mungkin layarnya sedikit redup, atau tidak secepat kilat. Sama dengan keripik kentang Anda. Sehari setelah tanggal kedaluarsa, keripik itu tidak beracun. Mungkin hanya sedikit kurang renyah. Tapi jujur, hasilnya masih luar biasa jika Anda memakannya. Jadi, jika makanannya masih aman, kenapa tanggalnya dibuat begitu ketat? Kenapa mereka tidak memberi waktu lebih lama? Nah, ada alasan ekonomi dan hukum yang kuat di sini. Dan sayangnya, sebagian besar karya seni berupa makanan ini tersapu bersih dari rak karena alasan ini. Produsen makanan ingin melindungi reputasi merek mereka. Mereka ingin Anda mencicipi produk mereka saat rasanya paling enak, saat teksturnya sempurna. Jika Anda memakan biskuit yang sudah 6 bulan lewat tanggalnya,
dan rasanya agak kapik. Anda tidak akan menyalahkan tanggalnya. Anda akan menyalahkan mereknya. Anda akan berpikir, wah, merek ini tidak enak. Itu buruk untuk bisnis. Selain itu, tanggal yang lebih pendek mempercepat perputaran barang. Jika toko membuang stok lama, mereka harus memesan stok baru. Ini menjaga roda ekonomi terus berputar, meskipun sayangnya menciptakan limbah yang luar biasa. Dan dari sisi hukum, di banyak negara, sebenarnya tidak ada aturan federal yang mewajibkan tanggal kedaluarsa pada semua produk, kecuali susu formula bayi. Sisanya, itu sukarela dari produsen. Mereka yang menentukan aturannya sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengabaikan semua tanggal itu? Tidak juga. Tapi kita harus berhenti memperlakukannya sebagai aturan mati. Kita memiliki alat pendeteksi tercanggih di dunia yang sudah terpasang di tubuh kita. Hidung, mata, dan lidah Anda. Kecuali untuk produk yang sangat sensitif seperti daging mentah, cobalah lakukan tes sensorik. Lihatlah, apakah ada jamur? Ciumlah, apakah baunya asam? Jika terlihat bagus dan baunya enak, kemungkinan besar itu masih aman. Banyak makanan seperti madu, garam, atau gula secara teknis bisa bertahan selamanya jika disimpan dengan benar. Tapi produsen tetap menaruh tanggal di sana. Kenapa? Karena setelah beberapa tahun, mungkin warnanya berubah atau mengkristal. Kualitasnya turun, tapi keamanannya tetap ada. Jujur, kemampuan tubuh kita untuk mendeteksi makanan basi itu luar biasa. Kita sudah berevolusi ribuan tahun untuk ini. Jangan biarkan stempel tinta sederhana mematikan insting alami Anda. Lain kali Anda melihat tanggal kedaluarsa di bungkus pasta atau kaleng sup, jangan melihatnya sebagai vonis mati. Lihatlah sebagai janji dari pembuatnya tentang kapan makanan itu berada di puncak karya seninya. Kita bisa menyelamatkan banyak uang dan mengurangi limbah makanan hanya dengan memahami perbedaan sederhana ini. Hasilnya luar biasa untuk dompet Anda dan planet ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tipe orang yang langsung membuang makanan saat lewat tanggal? Atau Anda berani mencicipinya dulu? Apakah produsen harus mengubah sistem ini? Jika fakta ini mengejutkan Anda, tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita tersembunyi di balik benda sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.